Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka lituksira bihi zikrallahi ta'ala wa tilawata kitab. Adapun bermula lidah, maka hanya saja diciptakan akan dianya lidah bagimu lituksira, agar engkau memperbanyak dengannya lisan, zikrallah akan mengingat Allah Ta'ala, menyebut-nyebut Allah Ta'ala. Wa tilawata kitabih, dan agar engkau memperbanyak dengannya lisan akan membaca kitabnya Allah. Wa fi niskhatin, dalam niskhah yang lain itu tilawatal Quran. Pada posisi tilawata kitabih tulisannya tilawatal Quran. Agar engkau memperbanyak dengannya lisan akan membaca Quran. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqih. Tursyida kita antah pada tuksira. Adapun lidah, lisan, maka hanya saja diciptakan akannya lisan untukmu ditursyida. Agar engkau membimbing bihi ay al-lisani dengannya lisan khalqallah akan makhluk Allah Ta'ala ila tariqihi kepada jalannya Allah. Ya, diberikan lidah oleh Allah untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allah, maknanya dinihil haqqil ladzi salakahu Rasulullah. Artinya kepada agamanya Allah yang benar, agama salakahu yang menempuhkannya agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuh, dan oleh sahabat-sahabatnya Rasul. Wa tudhhira bihi ma fi dhamirika. Kita antah lagi kepada tuksira. Lidah diciptakan agar engkau mendahirkan bihi dengannya lisan ma fi dhamirika akan apa saja yang ada dalam hatimu. Jadi tujuan manfaat lidah selanjutnya untuk mengungkapkan isi hati. Tudhhira bihi ma fi dhamirika agar engkau tampakkan dengannya lisan akan apa yang ada dalam hatimu ay batinika min hajati dinika wa dunyaka, dari hajat agamamu, hajat dunia. Nah itu. Artinya tujuannya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam kebaikan. Faiza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu. Maka apabila engkau menggunakan akannya lisan pada bukan ma yang diciptakan akan dianya lisan lahu untuknya ma. Maka apabila engkau gunakan akannya lisan pada bukan ma, bukan tempat, khuliqa yang diciptakan akan lisan itu untuknya tempat, untuknya ma. Fakat kafarta ni'mat Allah. Maka sungguh engkau telah kufur, jahadata. Sungguh engkau telah mengingkari akan nikmat Allah Ta'ala fihi padanya lisan. Ketika kita menggunakan lisan pada tempat yang dibolehkan Allah, berarti kita dianggap kufur. Artinya ingkar terhadap nikmat Allah. Karena baru dianggap bersyukur ketika nikmat yang Allah berikan kita gunakan pada tempat yang Allah ridhai. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika, dan dianya lisan itu yang paling menguasai dari anggota badanmu kepadamu. Artinya lisan itu anggota badan paling kuat. Dia paling bisa menguasai diri kita menurut di sini. Dia kuat, aghlab itu kuat. Dianya lisan itu aghlabu a'dha'ik, itu yang paling kuat dari anggota-anggotamu kepada. Maknanya lidah itu nggak lelah-lelah dia. Apalagi diajak ngomong, dia kuat aja ngomong. Selama mata masih mau belum ngantuk, lidah siap. Wa ala sairil khalqi, ya. Dan dianya lidah itu yang paling menguasai dari anggota badanmu kepadamu dan kepada semua makhluk. Qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka para ulama, nadzuman nisbah nadzam min bahril kamil, dari buhur kamil. Ya lisanaka wasta'iz min syarrihi, jaga olehmu akan lisanmu, berlindunglah kamu dari keburukannya lisan. Innal lisana huwal aduwwuz zabih, karena sungguhnya lisan, dianya lisan itu musuh yang bisa menyembelih. Banyak orang yang meninggal karena lidahnya, kan banyak. Jadi lisan itu musuh yang bisa menyembelih kita. Banyak orang yang tergelincir lidahnya, salah ngomong kadang jadi menyebabkan kematian. Wazinil kalam, wazin, wazana yadinu zin, wazin, amar ini. Wazinil kalam idza nataqta, timbang olehmu akan ucapan apabila kamu bertutur di satu majelis. Wazinil kalama, timbang olehmu akan kalam idza nataqta, bila engkau mengucapkan di satu majelis akan sebagai benar-benar menimbang. Timbangan yaluhu bihi, yang tampak dengannya timbangan oleh kebenaran, allaihu, kebenaran yang terang. Maknanya ketika kita mau bertutur di satu majelis, kita timbang-timbang dulu. Ini ucapan yang akan kita keluarkan ada manfaatnya atau tidak, baik atau buruk, mudarat orang lain atau tidak. Fasumtu min sa'dis su'udi bimatla'in,
maka bermula diam itu bagian dari bahagianya bahagia. Bimatla'in. Ya. Maka bermula diam itu di tempat terbit dari satu kebahagiaan. Bagaimana cara menyusun maknanya? Maka diam itu min sa'dis su'ud, dari kebahagiaannya bahagia. Bimatla, di tempat terbit. Yahmil fata, yang akan menjaga ianya diam akan pemuda. Wan nutuku sa'du zabih. Ya. Sementara bertutur itu kebahagiaan yang bisa menyembelih. Kenapa zabihu ini? Sa'du zabihi maksudnya. Adu zabeh, sawabul la'eh, sa'du zabeh. Zabihi tapi. Cuma kita baca zabeh, la'eh, zabeh. Ya. Wa kana min du'ai Daud alaihissalam. Dan adalah sebahagian dari doa Nabi Daud alaihissalam itu. Allahumma inni as'aluka arba'atan. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu akan 4 perkara. Wa a'udzubika min arba'atin. Aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Fa ammal lawati as'aluka. Adapun perkara-perkara yang aku minta kepadamu. Fa inni as'aluka lisanan dzakira. Maka sungguhnya aku minta kepadamu ya Allah akan lidah yang selalu berzikir. Wa qalban syakira, akan hati yang penuh syukur. Wa badanan sabira, badan yang sabar. Wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Dan seorang istri yang membantu ia akan aku dalam urusan duniaku dan akhiratku. Insyaallah. Wa ammal lawati a'udzubika min hudna. Adapun perkara-perkara yang aku berlindung kepadamu ya Allah darinya perkara itu. Fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sadda. Sungguhnya aku berlindung kepadamu dari seorang anak yang akan ada ianya anak kepadaku itu penghalang. A'udzubika min waladin yakunu alayya sadda. Aku berlindung kepadamu dari anak yang ada ia kepadaku itu jadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Wa min imra'atin tushibuni qabla waqtil masyib, dan dari seorang perempuan, istri maksudnya, yang membuat beruban ia akan aku sebelum waktu beruban. Nah, membuat kita cepat doa. Wa min malin yakunu azaban li wa wabalan alayya, dan dari harta yang akan ada ia menjadi siksa bagiku, wa wabalan, dan menjadi akibat buruk kepadaku. Nabi Daud minta lindung kepada Allah dari harta yang menyebabkan beliau malah jadi sengsara. Wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamaha, dan aku berlindung kepadamu dari tetangga in ra'a minni, jika melihat ia dariku akan satu kebaikan, katamaha, dia menyembunyikan ia akannya kebaikan. Wa in ra'a sayi'atan afsyaha, dan bila melihat ia akan keburukan, niscaya menyebar luaskan ia akannya keburukan. Wala yukabun nasu bidhammil kaf, dan tidak akan ditelungkupkan akan manusia bidhammil kaf dengan dhammah kaf. Berarti bukan yukabu, yakubu ya. Yakubu. Wahada minan nawadir. Wahada minan nawadir ini adalah bagian dari yang langka, fiil yang langka. Ah, dhammah kaf, kabba yakubu. Apa dhammah kaf? Hmm. Wala yakubun nasa dengan dhammah kaf. Wahada minan nawadir, bermula ini fiil itu bagian dari yang langka, nadir. Fa inna sulasiyahu muta'addin wa rubaiyahu lazimun. Maka sungguh sulasinya fi'il itu muta'addi dan rubainya fi'il itu lazim. Jadi kabba ya kubu muta'addi nih sulasi. Tapi kalau akabba justru lazim. Nah, kan biasa fi'il sulasi lazim kita bawa ke wazan af'ala. Jadi muta'addi, ini sebaliknya. Jadi kita artikan la yakubun nasa, tidak menelungkupkan akan manusia finnari dalam neraka, ala manakhirihim di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu halsinatihim, kecuali oleh hasil-hasil lidah mereka. Tidak menelungkupkan akan manusia ke dalam neraka di atas pangkal hidung mereka kecuali oleh hasaidu hasil panen al-sinatihim dari lidah mereka. Kesimpulan dulu, artinya lidah manusia kebanyakan menyebabkan manusia itu terjerembab ke dalam neraka. Ya, la yulqa aksarun nas. Tidak dilemparkan akan kebanyakan manusia dalam neraka, nari jahannam.
ala manakhirihim. Manakhir jam'u mankhar bi fathil mim wa kasril kha mu'jamati. Mankhar, mankhir, mankhirun dengan fathah mim ma kasrah kha mu'jamah mankhir. Dan dengan fathahnya kha juga boleh, mankhar boleh, mankhir boleh. Apa arti mankhir? Saqabatul anfi, lubang hidung. Tidak dicampakkan akan kebanyakan manusia dalam neraka di atas lubang-lubang hidung mereka. Artinya hidungnya tertimpa tanah. Illa, ya, ini fa'il yakubah, fi'il yakubu. Kecuali oleh hasaidu, jam'u hasidah. Hasaidu jamak dari hasidah bermakna mahsud. Kecuali hasil panen lidah-lidah mereka. Ai ma takallamatil alsinatu bihi minal ismi. Artinya ma yang berbicaralah oleh lidah-lidah dengannya ma daripada dosa. Artinya hasil pekerjaan lidah lah yang membuat manusia terjerembab dalam neraka. Mana contoh hasil perbuatan lidah? Kal kadhibi, seperti bohong, wal kadhifi, menuduh. Kal kadhif, haddul kadhif. Kadhif menuduh orang baik-baik, berbuat serong. Wasabbi, mencela, wan namimah, ngadu domba, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Wa idhafatu hasaidi ila alsinah min idhafati ismil maf'uli ila fa'ilihi. Dan bermula mengidhafah hasaid kepada lidah itu dari idhafah isim maf'ul kepada fa'ilnya isim maf'ul, ya kan? Hasil panen lidah, hasil panen lidah, hasil panen oleh lidah, yang memanen lidah. Nah, mahsudatil alsinah artinya yang dipanen lidah. Syubbiha ma taktasibuhul alsinatu minal kalamil harami biha sa'idiz zara'i. Artinya diserupakan akan ma yang dilakukan akannya ma oleh lidah. Dalam hadis tadi atau dalam matan ini diserupakan akan ma yang mengusahakan akannya ma oleh lidah dari kalam yang haram dengan hasil panen durung. Hasil hasil pekerjaan lidah seperti berbohong, mengumpat itu sama dengan hasil panen. Dari segi mana samanya? Fi anna kullan kasabun wa jam'un. Pada bahwa sungguh tiap-tiap itu ada usaha dan mengumpulkan. Orang berbicara itu pakai tenaga, pakai lelah. Orang menanam padi juga untuk panen juga perlu ada usaha dikumpulkan. Wasyubbiha lisanu fi takallumi bidzalika bihaddil manjal ladzi yahsudu bihin nasud darar. Dan diserupakan akan lidah dalam berbicaranya lidah dengan demikian dengan tajamnya manjal, celurit. Dengan tajamnya celurit yang memanen dengannya celurit oleh manusia akan tanamannya. Ya, Masya Allah. Lidah yang dipanen oleh lidah. Lidah memanen tanaman, memanen menggunakan alat. Kan gitu. Nah, cuma ketajaman lidah itu diumpamakan dengan ketajaman apa tadi celurit ya dalam memotong tanaman. Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu min Bahril Kamil, berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Ihfaz lisanaka ayyuhal insan, jaga olehmu akan lidahmu wahai manusia, la yaldaghannaka annahu su'ban." Nah, jangan sampai menyengat akan engkau oleh bahwa sungguhnya lidah itu ular. Artinya jangan sampai engkau disengat oleh lidahmu. Karena lidahmu itu bisa umpama ular. Engkau salah ngomong berarti engkau sedang mematuk dirimu sendiri. Artinya akibat omonganmu itu bisa mencelakakan dirimu umpama ular yang mematuk. Jangan jangan menyengat akan engkau oleh bahwa sungguhnya lidah. Atau gini, jaga olehmu akan lidahmu wahai manusia, la yaldagannaka. Jangan sampai menyengat ia akan engkau. Nah, jangan annahu fa'ilnya. Jangan sampai menyengat ianya lidah akan engkau annahu. Ini ta'lil berarti li annahu su'ban. Karena lidah itu sebenarnya ular atau umpama ular. Annahu ay li annahu su'ban. Kam fil maqabiri min qattili lisani. Berapa banyak dalam pekuburan dari orang yang terbunuh oleh lidahnya sendiri. Jadi katil bermakna maktul. Berapa banyak dalam pekuburan dari orang yang terbunuh oleh lidahnya sendiri. Banyak orang yang meninggal akibat lidahnya. Kanat tahabu. Kanat tahabu liqa'ahu suj'an. Yang adalah. Yang adalah takut menemui akan dia oleh pemberani. Gimana maksudnya? Berapa banyak dalam kubur dari orang yang terbunuh karena lidahnya. Banyak orang yang dalam kubur
terbunuh karena lidahnya dalam kubur. Berarti begini maknanya. Banyak orang yang disiksa dalam kubur karena akibat lidahnya. Di dunia juga banyak orang yang meninggal akibat salah ngomong. Ya kan, apalagi suasana politik kurang aman. Nah, tapi di sini maksudnya berapa banyak dalam kubur dari orang yang terbunuh oleh lidahnya. Artinya banyak orang-orang yang tersiksa dalam kubur akibat hasil dari lidahnya. Nah, artinya mungkin banyak ular dalam kubur atau apa segala macam kan siksaan. Yang adalah hal dan sya'an itu takut akan menemuinya si katil oleh orang pemberani. Orang pemberani pun mungkin takut menghadapi siksa kubur yang diakibatkan oleh lidah. Mudah-mudahan begitu ya. Ini kurang paham. Nah, syair. Fastadhir ay utlubil ghalabah. Fastadhir maka menanglah kamu. Cari kemenangan olehmu. Utlubil ghalabah. Cari olehmu akan kemenangan. Wasta'in alaihi. Minta tolonglah kamu alaihi ay al-lisani atas lidah. Artinya kita harus menang menguasai lidah. Fastadhir maka menanglah kamu atasnya lidah. Bighayati quwwatika dengan puncak kekuatanmu hatta la yakubbaka fi ka'ri jahannam sehingga tidak menelungkupkan dianya lidah akan kamu fi ka'ri jahannam dalam dasar jahanam. Ay nihayati asfali. Dalam puncak paling bawah. Dasar ya. Dalam dasar jahanam. Fil khabari dalam satu khabar. Innar rajula la yataka. Sesungguhnya laki-laki. Tapi maksudnya sini bukan laki-laki. Ar-rajula di sini maksudnya insan. Manusia. Zakarang kana unsa. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Sesungguhnya seseorang manusia itu la yatakallamu sungguh berbicara ia dengan satu kalimat. Liyadhaka biha ashabu agar tertawa dengan kalimat itu oleh temannya. Stand up ini. Banyak ada orang-orang kata Nabi, ada orang-orang yang berbicara tujuannya agar temannya tertawa. Tapi mungkin obrolannya melecehkan orang lain, menghina orang lain kan, yang menyebabkan dia jadi masuk neraka nanti. Coba kita lihat. Sungguhnya seorang manusia itu sungguh berbicara ya dengan satu kalimat. Liyadhaka biha ashabu agar tertawa dengan kalimat itu oleh teman-temannya. Fayahwi biha maka turun ia dengan kalimat dengan sebab kalimat tadi fi ka'ri jahannama dalam lembah dalam dasar jahanam sab'ina kharifan sejarak 70 musim. Berarti kharif di sini aman ya. Kemarin ketemu di kitab mana musim, berarti tahun. Nah, ya musim tahun sebenarnya kan. Kan musim itu ada ya musim paceklik, tahun paceklik. Benar juga. Ya, maka turun ia dengan sebab kalimat tadi dalam dasar jahanam sejarak 70 tahun perjalanan. Sab'ina kharifan. Artinya, wal muradu ma fi idza'u muslim. Bermula yang dimaksud itu mah yang sabit padanya mah itu menyakiti si muslim. Wa nahwihi wa nahwuhu dan seumpamanya menyakiti. Duna mujaradil mazahil mubah. Bukan hanya semata-mata gurauan yang dibolehkan. Oi, oi, tidur ya? Oi, aja. Bentar, bentar. Maaf. Itu apa salah? Udah, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bermula yang dimaksud itu ma fihi idza muslimah yang sabit padanya ma itu menyakiti si muslim. Wa nawhu dan seumpamanya duna mujaradil mazahil mubah bukan hanya semata-mata gurauan yang dibolehkan. Kalimat di sini maknanya kalimat yang menyakiti ya. Seorang manusia sungguh berbicara ia dengan kalimat yang menyakiti orang lain. Lihat dhaka biha agar tertawa dengan sebabnya kalimat oleh teman-temannya. Kalimat yang berisi menyakitkan orang lain. Fayahwi biha maka turun ia dengan sebabnya kalimat. Yaskutu bisa biha. Terjatuh ia, tersungkur ia dengan sebabnya kalimat fi ka'ri jahannam dalam dasar neraka jahannam sab'ina kharifan selama 70 tahun perjalanan. Lima fiha minal auzari allati ghafila anha. Kenapa? Karena ma yang adanya mah padanya kalimat minal auzar dari dosa-dosa yang lalai ya darinya dosa. Oh idza lam yatub anha atau apabila tidak taubat ia darinya dosa. Wal murad bermula yang dimaksud itu annahu ka yakunu daiman fi su'udin wa hawa. Bermula yang dimaksud itu bahwa sungguhnya seorang laki-laki tadi, manusia tadi itu ada ya itu selama-lama dalam naik turun. Artinya naik turun, naik turun lagi ke lembah, naik lagi ke atas, jatuh lagi ke lembah. Fasabain litaksir la litahdid. Maka bermula sab'in dalam hadis tadi
70 tahun itu untuk taksir, untuk menunjukkan banyak. Bukan untuk membatas, bukan harus 70 tahun pas. Artinya dia akan naik turun dalam neraka. Kaza nakalal aziziyu anil manawi. Demikianlah telah menukil oleh Syekh Azizi dari Al-Manawi. Waruya annahu, dan diriwayatkan bahwa sungguhnya asya'an, bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu kutila syahidun fil ma'rakah. Telah dibunuh akan seorang yang syahid dalam perang. Dalam perang. Mahalil harbah. Fil ma'rakah artinya mahalil harbah. Di tempat mahalil harbi. Di tempat peperangan. Diriwayatkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu dibunuh akan seorang yang syahid dalam peperangan. Ala ahdi Rasulillah. Pada masa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyoma Uhud. Pada hari Uhud ya. Faujida ala batnihi sakhratun minal ju'. Maka didapati di atas perutnya akan batu dari karena kelaparan. Artinya dia mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Faqala qailun, maka berkatalah oleh orang yang berkata, syakhsun qailun, seseorang yang berkata, bahwa Ummul Fadal, dianya syakhsun ini yaitu Ummul Fadal. Ba'daan masahatit turaba an wajih. Sesudah menghapus ia akan tanah dari wajahnya laki-laki. Dia mendapati seorang syahid dalam perang, dalam keadaan perutnya diganjal batu. Ummul Fadal tadi menghapus tanah di mukanya. Kemudian Ummu Fadal mengatakan hani'an lahu bil jannah, selamat bagi laki-laki itu dengan sorga. Jadi secara kelihatan dia sorga. Padahal, nah itulah makanya akhirat kita nggak bisa kita bayangkan. Jadi nggak bisa kita ukur kadang dari amar zahir, apa? Dari urusan zahir. Tidak selalu zahir itu menunjukkan kepada batin. Ada zahir-zahir yang baik, tapi hakikatnya justru nggak baik. Nah, ini seseorang tadi kan yang meninggal di medan perang. Ummu Fadal menganggapnya isi sorga. Hani'an lahu bil jannah. Selamat untuknya sorga. Nabi memprotesnya nanti. Nabi menyatakan, dari mana kamu tahu kalau dia isi sorga? Nah itu. Sabat hadzal maqtul ad-dhafru bil jannah. Apa makna hani'an lahu bil jannah? Sebut bagi ini orang yang terbunuh oleh keuntungan. Ad-dhafru bil jannah. Oleh keuntungan dengan sorga. Hala kaunihi hani'an. Hal keadaannya laki-laki itu hani'an. Yang mudah, ringan. Bila masyakkatin, dengan tanpa rasa berat, fi tahsilil jannah, dalam mendapatkan surga. Jadi arti mudahnya hani'an lahu bil jannah, selamat untuknya surga, mudah banget dia dapat surga, perang meninggal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Wa ma ayudarika?" Wa ma apa itu yang memberitahu ya kepadamu? Artinya dari mana kamu tahu kalau dia surga? Wa ma yudrika ayyu syai'in yaj'aluka di dariyatan bimalahu. Apa sesuatu yang menjadikan ia akan engkau itu yang tahu dengan ma baginya laki-laki. Dari mana kamu tahu kalau laki-laki itu berhak dapat surga? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni. Kadang-kadang laki-laki itu la'allahu ay hadzal maktula. Barangkali saja ini orang yang terbunuh itu ada ia itu berbicara ia pada sesuatu yang tidak mementingkan ia akannya. Siapa tahu semasa hidupnya dia ngomong hal-hal yang nggak penting yang bisa menyeret dia ke neraka. Insya Allah. Di fathil ya dengan fathah ya yakni dan sukun in yakni kasrah nun yakni. Ai bima la yahimmuhu min amri dunyahu wa uqbah. Artinya berbicara dengan sesuatu yang tidak mementingkan ia akannya dari urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Wa yabkhalu bima la yughni. Siapa tahu kikir ia dengan sesuatu yang tidak membuat kaya ia akannya sesuatu. Dia kikir dengan sesuatu yang tidak semestinya dia kikir. Siapa tahu dia begitu ketika hidupnya. Yudhammi awalihi. Yughni ini dengan dhamma awalnya dan sukun mu'jamah yughni. Ay min aqwalin wa af'alin wa talabi riyasatin wa hubbi mahmadatin wa amsali dzalik mimma yujlibu lahu syarran wa la yudhibu anhu darran. Nah, barangkali saja ini orang yang terbunuh ada ia itu berbicara ia pada ma yang tidak mementingkan ia akannya ma, dan kikir ia dengan sesuatu yang tidak mengayakan ia akannya sesuatu. Kikir dengan sesuatu yang gak sepantasnya dia kikir. Misal min akwalin, dari ucapan yang mestinya dia ucapkan, dia nggak mau memberi nasihat. Wa af'alin, atau perbuatan-perbuatan. Wa talabi riyasatin, mencari kepemimpinan. Cari pangkat. Wa hubbi mahmaratin, mencintai pujian.
Wa amsali dzalik, dan misil-misil demikian, mimma yujlibu lahu syaran, dari apapun yang bisa mendatangkan bagi dia akan keburukan, wala yudhibu anhu daran, dan tidak bisa menghilangkan dari dia akan kemudarat. Qauluhu qauluhu ucapan Syekh Imam Ghazali. Jadi ya bukhulu la'allal waw bermakna au. Mudah-mudahan waw itu dengan makna au. Wa kadza fi syarhi syifa, demikian pula dalam kitab syarah syifa. Au ya bukhalu. Nah, ini jadi oh. Au ya bukhalu bima la yughni. Wa dzakara ba'dhum annal kalama arba'atu aqsamin, menyebutkan oleh sebahagian mereka para ulama bahwa sungguh kalam itu ada 4 kelompok. Ucapan kita terbagi 4. Dararun mahdun. Dararun mahdun. Mudarat yang semata-mata. Dararu mahdin gitu aja. Dararu mahdin. Kemudaratan murni. Ya, ada ucapan-ucapan yang hanya membawa kemudaratan. Wa naf'u mahdin, dan manfaat semata-mata. Wa dararun wa manfaatun. Ada ucapan kita yang campuran. Sebagiannya bermanfaat, sebagiannya mudarat. Satu, mudarat. Yang kedua, kalam manfaat. Tiga, kalam mudarat dan manfaat. Empat, wala darara wala manfaat. Tidak ada mudarat dan tidak ada manfaat. Ya. Kalau kita baca la darara, berarti la nafiyina itu wala dararun wala manfaat. Tidak mudarat, tidak manfaat. Fad dararul mahdu. Masya Allah. Berarti di sini naat nih. Nggak boleh dararul mahdi. Dararun mahdun, naf'on mahdun, dararun wa manfaatun, wala dararun wala manfaatun. Nah, mudah-mudahan begitu. Dararun mahdun, mudarat yang murni. Manfaat yang murni. Qad dararul mahdu la budda minas sukuti anhu. Maka bermula mudarat yang murni itu tidak boleh tidak daripada diam darinya mudarat yang murni. Ucapan-ucapan yang hanya membawa mudarat saja, nggak ada manfaat sama sekali. Kita mesti diam. Wa kadzalika ma fihi dhararun manfaatun. Demikian pula ma yang padanya ma itu ada mudarat ada manfaat. Kalam campuran, manfaat ada, mudarat ada, lebih baik kita tinggalkan. Wala tafil manfaatu bid-dharar. Wala tafil manfaatu bid-dharar. Apa gimana cara mengartikan? Wa fayafi. Tidak bisa mengimbangi oleh manfaat dengan mudarat. Atau tidak menanglah oleh manfaat dengan mudarat. Kalam campuran, ada manfaat, ada mudarat. Tapi manfaatnya tidak sebanding dengan mudarat ya. Wala tafil manfaat, tidak sebandinglah oleh manfaatnya dengan mudarat. Mudaratnya lebih besar atau minimal sama manfaat dan mudarat. Nah, itu kita tinggalkan juga. Wa amma ma la darara fihi wa la manfaata fa huwa fudul. Adapun ma yang tidak ada mudarat padanya ma dan tidak ada manfaat, maka ma itu fudul. Ucapan yang enggak ada manfaat, enggak ada mudarat itu namanya fudul, sia-sia. Harus ditinggalkan juga, enggak ada maknanya. Wal istighalu bihi tadhiya'u dhamanin, dan bermula menyibukkan diri dengannya fudul itu menyia-nyiakan zaman. Bahwa ainul khusran, dianya menyia-nyiakan zaman, menyia-nyiakan waktu, itulah kerugian kan, pokok kerugian. Fala yabqa ilal qismul wahidu, maka tidak tersisa kecuali oleh satu kelompok, yaitu yang manfaat saja. Fayas kutu salah satu arba'il kalam, maka gugurlah oleh 3/4 dari kalam. Kalam terbagi 4, 3/4-nya kita tinggalkan, 1/4 saja yang bermanfaat. Wa fihi khatrun idza kana yajuru ma fihi ismun minar riya'i wa tasannu'i wa nahwihima. Dan padanya satu kelompok kalam yang bermanfaat pun ada bahaya. Apabila ada ia, kalam itu menarik ia akan ma, yang sabit padanya ma itu dosa daripada ria, patasanno, berbuat-buat, menampakkan kepalsuan, pencitraan, wanahwihima dan seumpama kedua. Kalam terbagi 4. Satu yang bermanfaat. Satu yang bermanfaat pun masih ada mudaratnya. Bila kita tidak bisa menjaganya. Misalkan ngomong karena ria, ngomong karena macam-macam kan. Nah, itu. Wa qala Luqmanu libnihi, berkatalah oleh Luqman bagi putranya, "Lau kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min dhahabin." Jikalau adalah pembicaraan itu dari perak, ini adalah diam, itu dari emas. Nah, tetap diam lebih bernilai. Wa maknahu kama qala Ibnu Mubarak. Bermula maknanya kalam, maknanya ucapan Luqmanul Hakim
Sebagaimana berkata oleh Ibnu Mubarak itu, laukanal kalamu fi ta'atillah min fiddatin. Jikalau adalah berbicara dalam rangka taat kepada Allah itu dari perak, karena sukutu an maksiatillah adalah diam dari maksiat kepada Allah itu dari emas. Nah, begitu maknanya rupanya. Berbicara dalam taat masih perak, diam dari maksiat nilainya emas. Waqala Ibrahimul Attaqi, berkatalah oleh Ibrahim Al-Attaqi min Bahril Basit. Qalu mereka berkata suku tukah hirmanon, bermula diammu itu pengharaman. Bermula diammu itu pengharaman. Maknanya kalau engkau diam tidak meminta apa-apa, engkau nggak dapat apa-apa. Orang pada bikin proposal minta. Kamu diam nggak minta-minta. Pengharaman. Suku tukah hirmanon, diam kamu itu pengharaman. Kamu nggak dapat apa-apa. Fakultu lahu, maka aku berkata bagi mereka, ma qaddarallahu ya'tini bila nasabin. Bermula apapun yang telah mentakdir oleh Allah, niscaya datang ia kepadaku dengan tanpa lelah. Walaupun aku tidak perlu meminta segala macam, tidak perlu aku ungkapkan. Kalau memang Allah sudah mentakdirkan, tetap akan nyampe. Insya Allah nih keyakinannya. Walau yakunu kalami hina ansyuru. Dan jikalau adalah ucapanku ketika aku menyebarkan akannya ucapan min lujain dari perak, lakana sumtu min dhahabin, sungguh adalah diam itu dari emas. Lujain ini perak. Lujain. Lajinul ma, perak. Nah, titik di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa